Udah tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ria Julianti dan teman saya Rosi Weriwiranti akan mempraktikkan mengenai keperawatan jiwa, yaitu mengenai resiko bunuh diri. Nah, kasus yang kami buat yaitu Nyonya A usia 21 tahun datang ke rumah sakit jiwa dibawa oleh keluarganya. Keluarga mengatakan bahwa klien selalu menyendiri dan selalu mencoba untuk bunuh diri. Saat dikaji pertemuan pertama, klien terlihat seperti orang yang ketakutan. Sekarang ini diagnosanya itu resiko bunuh diri, yaitu tindakan yang pertama yaitu tindakan perawatannya itu strategi pelaksanaan satu. Oke, mulai. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi juga, Sus. Selamat pagi, eh, Nona Ria. Perkenalkan, saya perawat Rosi yang bertugas di ruangan melati ini. Saya dinas dari pukul 7 sampai jam 2 siang nanti. Saya yang perawat yang bertanggung jawab mengenai keadaan Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak senangnya dipanggil apa ya? Dipanggil Ria aja, Sus. Mau dipanggil Ria aja ya. Kalau boleh sebutkan tanggal lahirnya. Oke, 21 April 2001. 21 April 2021 ya. Bagaimana keadaan Mbak hari ini? Apakah yang Mbak rasakan? Iya, saya mas eh, saya masih suka kesel. Terkadang saya selalu ingin mencoba untuk bunuh diri. Oh, begitu ya Mbak. Kalau begitu, saya akan periksa Mbak dulu ya dan menanyakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui kondisi Mbak lebih lanjut sehingga kita sama-sama bisa mencari tindakan untuk menyelesaikan masalah yang Mbak hadapi. Tujuannya juga untuk agar Mbak itu lebih tenang dan membawa hubungannya itu agar saling percaya. Waktunya waktunya kalau misalnya 20 menit, Mbak bisa atau tidak? Iya, bisa, Sus. Tempatnya kalau boleh tahu Mbak maunya di mana? Di taman aja. Baiklah di taman ya. Setelah di Iya. taman langsung masuk ke fase kerja, predisposisi dan presipitasi yaitu biologis. Nah, Mbak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Iya, Sus. Yang pertama itu, apakah sebelumnya Mbak pernah dirawat mengenai kondisi Mbak saat ini? Tidak pernah, Sus. Tidak pernah sebelumnya ya. Lalu, apakah Mbak masih ingat Mbak lahir di mana? Lahir di puskesmas. Di puskesmas. Lalu, bagaimana kondisi Mbak sejak lahir? Kata orang tua saya sih normal. Oh, begitu ya. Kalau boleh tahu juga, lahirnya secara normal atau tidak? Iya, normal, Sus. Oh, normal. Lalu, apakah dari kecil Mbak ini pernah jatuh atau kecelakaan? Tidak pernah, Sus. Lalu, Mbak mengonsumsi narkoba atau minuman beralkohol atau tidak saat ini? Tidak. Tidak mengonsumsi ya. Lalu, bagaimana pola makanan Mbak? Semenjak saya sering kesal, terus saya suka murung juga. Saya tidak nafsu makan. Mbak berarti nafsu makannya menurun ya Mbak ya? Iya, Sus. Lalu, apakah anggota keluarga ada yang mengalami hal yang seperti Mbak rasakan saat ini? Tidak ada, Sus. Lalu, mengukur TTV, BB, dan TB. Baiklah Mbak, bagaimana Mbak pada pada kalau misalnya bagaimana Mbak dirawat di sini baru pertama kali? Iya, baru pertama kali kan Mbak? Iya, Sus.
Di sini juga tidak pernah tidak terdapat penyakit fisik, lalu tidak ada riwayat kecelakaan jatuh, tidak ada riwayat mengonsumsi obat-obatan dan alkohol. Dan Mbak juga ke sini dibawa oleh ayah dan kakaknya ya. Iya, Sus. Lalu masuk ke pertanyaan yang sosial. Mbak tinggal dengan siapa di rumah kalau boleh tahu? Dengan ayah dan kakak saya. Dengan ayah dan kakak ya. Pendidikan Mbak sekarang apa? Saya sekarang sedang kuliah. Sedang kuliah. Apakah ada masalah saat saat selama di perkuliahan ini atau tidak? Iya, ada. Saya semenjak dari awal kuliah sampai saat ini semester 3 saya sering dibully karena saya bisa kuliah di tempat saya ini karena saya mendapatkan beasiswa. Terus saya selalu diajak oleh teman-teman karena saya orang miskin. Oh, begitu ya Mbak. Lalu apakah Mbak kuliah sambil bekerja? Tidak, Sus. Mbak mempunyai asuransi kesehatan? Punya Sus BPJS. Oh, punya ya. Lalu Mbak sudah menikah atau belum? Belum. Belum menikah. Lalu bagaimana lingkungan tempat tinggal Mbak? Baik. Baik. Lalu Mbak mengikuti kegiatan sosial atau tidak? Tidak. Tidak ya. Saya di sini ingin bertanya pendapat Mbak mengenai tetangga-tetangga Mbak itu seperti apa? Tetangga di lingkungan rumah saya baik-baik. Eh, Baik, apakah ada masalah di lingkungan tempat tinggal Mbak? Tidak ada. Baiklah, yang saya simpulkan di sini bahwa Mbak di tempat kuliah tidak punya teman ya Mbak ya, dan selalu diejek karena kurang mampu oleh temannya. Karena itu Mbak depresi dan selalu ingin bunuh diri. Iya, Sus. Selanjutnya kita ke psikologis ya Mbak. Kalau boleh tahu siapa orang yang paling dekat dengan Mbak? Ayah saya dan kakak Seberapa dekat Mbak dengan keluarga Mbak, ayah dan kakak? sangat dekat karena saya satu rumah dan mereka selalu sangat peduli dengan saya. Hmm, Jika ada masalah, Mbak selalu menceritakannya atau tidak? Tidak, Sus. Saya selalu pendem sendiri. Oh, begitu. Bagaimana pendapat Mbak terhadap diri Mbak sendiri? Saat ini selama saya kuliah, saya merasa malu karena saya selalu diejek, makanya saya selalu kepikiran, makanya saya selalu murung dan menyendiri. Oh, begitu. Lalu saya ingin bertanya, Mbak merasa puas tidak pada diri Mbak sendiri? Tidak, Sus. Mbak tidak merasa puas. Terus hal-hal yang tidak Mbak sukai dari keadaan fisik dan penampilan Mbak itu apa? Selama saya sering murung, saya juga jarang makan. Saya selalu kepikiran. Sekarang di keadaan fisik saya banyak jerawat, Sus. Nah, sekarang kalau tadi yang hal tidak disukai, sekarang hal yang paling disukai oleh Mbak itu apa? Yang paling membuat Mbak senang? Saya senang masih bisa eh, dikelilingi orang-orang baik, ayah saya dan kakak saya. Terus saya juga senang melukis, tapi saya juga senang karena saya bisa kuliah karena beasiswa. Begitu ya. Nah, kalau Mbak di saat Mbak depresinya sedang muncul, Mbak apa yang melakukan untuk mengatasi masalah itu? Tidak ada saya hanya selalu murung dan menyendiri di kamar. Oh, berarti Mbak tidak menceritakannya kepada siapapun ya? Iya, tidak saya selalu pendam sendiri.
Lalu, apakah Mbak saat waktu masih kecil pernah dipukul oleh seseorang atau oleh orang tua gitu? Tidak pernah, Sus. Tidak pernah ya. Lalu pola asuh keluarga Mbak itu seperti apa? Sangat baik, Sus. Cuman biasanya saya selalu cerita dengan ibu saya, cuman ibu saya sudah meninggal, makanya saya tidak pernah cerita sama siapa-siapa. Saya selalu pendam sendiri. Di saat ibu Mbak sudah tidak ada, sekarang hubungan Mbak dengan keluarga seperti apa? Baik, Sus, hubungan saya dengan ayah dan kakak saya juga baik karena mereka selalu peduli dengan saya. Begitu ya. Jadi di sini eh, Mbak mengatakan tidak pernah menceritakan masalahnya kepada siapapun dan selalu dipendam sendiri. Kondisi fisik yang tidak Mbak sukai sekarang juga karena yang yang tidak disukainya karena Mbak itu banyak jerawat. Mbak juga tidak tahu cara mengatasi masalahnya ya. Iya, Sus. Lalu selanjutnya kita ke penilaian terhadap stresor. Bagaimana menurut Mbak akhir-akhir ini Mbak sedang mengalami masalah apa terkait hal yang apa yang Mbak pikirkan? Saya selalu memikirkan saya eh, semenjak diejek saya tidak betah kuliah. Oleh karena itu saya kepikiran dan saya juga merasa depresi Mbak merasa depresi. Menurut Mbak itu mengapa hal itu bisa terjadi? karena itu terjadi karena saya dari keluarga orang yang tidak mampu. Apakah hal tersebut mempengaruhi keadaan fisik Mbak? Iya, karena semenjak itu saya jadi banyak jerawat. Lalu tidur Mbak terganggu atau tidak? Iya, terus terganggu. Apakah ada perubahan nafsu makan? Iya, ada Lalu merasa pusing atau tidak? kadang-kadang. Merasa tegang pada diri Mbak? Iya, kadang saya selalu deg-degan, takut karena takut ketemu orang-orang karena saya takut dibully. Begitu ya. Lalu apa yang Mbak lakukan dengan kondisi tersebut? Saya selalu murung biasa di kamar, terus saya kadang selalu ingin bunuh diri, tapi selalu ada saya yang menghalanginya. Pada saat itu terjadi, kapan Mbak melakukannya? Apa pada saat-saat waktu tertentu kah atau bagaimana? Pada terkadang kalau misalkan mengingat-ingat, itu yang selalu membuat saya depresi dan ingin bunuh diri. Lalu berapa kali Mbak itu berapa kali dalam seminggu Mbak melakukan seperti itu? Eh, Baru 3 kali. Baru 3 kali. Apakah menurut Mbak cara untuk mengakhiri hidup itu adalah cara yang paling efektif? Tidak. Apakah masalah ini mempengaruhi keadaan pergaulan Mbak atau tidak? Iya, karena semenjak itu saya jadi merasa malu dan tidak mau ketemu orang-orang. Begitu ya. Jadi menurut Mbak masalah ini terjadi karena Mbak kuliah di tempat yang bagus dengan prestasi. Oleh karena itu, teman-teman selalu mengejek Mbak orang yang tidak mampu. Iya, sus benar. Apakah sekarang Mbak selalu kuliah setiap harinya? Saya sudah tidak masuk 1 minggu. Oh, begitu. Mbak tidak lagi menjalankan aktivitas yang Mbak lakukan karena takut diejek. Ya, Mbak. Iya, sus. Oleh karena itu, Mbak selalu menyendiri dan berusaha mengakhiri hidup Mbak. Iya, Baik yang baiklah yang dapat saya simpulkan di atas. Yang tadi saya bertanya, Mbak itu mengalami resiko bunuh diri. Resiko bunuh diri ini harus selalu membutuhkan perlindungan. Saya akan bantu ya dengan cara seperti ini.
tindak lanjut keperawatan. Bagaimana bagaimana perasaan Mbak saat kejadian itu muncul? Saya merasa tertekan. Oleh karena itu, saya selalu menyendiri. Lalu apakah dengan kejadian tersebut Mbak sangat menderita? Iya, saya merasa saya sangat menderita karena saya merasa malu. Mbak merasa kehilangan percaya diri atau tidak? Iya, sangat merasa kehilangan percaya diri. Mbak merasa kehilangan kepercayaan diri Mbak. Lalu Mbak juga merasa tidak berharga dari keadaan saat itu. Iya, sangat merasa tidak berharga. Lalu dengan kejadian itu Mbak berniat untuk menyakiti diri Mbak sendiri. Iya, Sus. Apakah Mbak selalu ingin mencoba bunuh diri? Iya, Sus, kalau misalkan depresi saya muncul. Oh, begitu. Baiklah, Mbak terlihat membutuhkan pertolongan segera karena Mbak selalu ingin mengakhiri kehidupan Mbak. Nanti setelah kita berdiskusi, saya akan lihat kembali ke kamar Mbak dan saya akan melihat apakah ada benda tajam atau tidak yang bisa melukai diri Mbak. Karena Mbak terlihat ingin sekali bunuh diri, apakah Mbak lakukan jika ingin bunuh diri itu muncul? Eh, saya eh, saya kadang selalu mencari benda tajam seperti gunting, tapi terkadang kalau di rumah tidak ada karena oleh ayah saya selalu diumpetin. Baiklah, Mbak lebih baik jangan sendiri dulu ya. Jika keinginan bunuh diri tersebut, Mbak bisa mengatakan kepada perawat atau teman Mbak. Saya yakin Mbak dapat mengatasinya. Sekarang lebih baik Mbak melakukan hal positif. Biasanya apa yang Mbak sukai? Melukis. Wah, kalau begitu Mbak mau melakukan hal positif itu seperti menggambar atau melukis? Iya, Sus. Baiklah, nanti akan saya siapkan ya alat-alatnya. Iya, Sus. Lalu kita masuk ke tahap terminasi. Setelah kita berbincang-bincang tadi, apa yang Mbak rasakan? Saya merasa lebih tenang dan lebih nyaman. Apa ada yang Mbak belum jelas? Tidak ada. Baiklah, Mbak. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai apa saja, Mbak. Kalau Mbak masih ingat, eh, Mengenai bagaimana cara mengatasi jika depresi itu muncul, terus harus melakukan hal positif. iya benar sekali. Kemudian bagaimana dengan cara melatihnya? Dengan cara melatihnya itu, kalau misalkan perasaan depresi itu muncul, saya bisa melakukannya mengenai hal positif seperti menggambar, seperti yang saya sukai, menggambar. Baiklah, nanti setelah ini eh, Mbak mengingat-ingat lagi ya mengenai ya hal positif apa yang Mbak sukai. Iya, Sus. Nah, lalu bagaimana jika besok kita berbincang-bincang lagi? Apakah Mbak mau? Iya, mau. Kalau boleh tahu, mau di jam berapa? Jam 9. Eh, Mbak mau berapa lama berbincang-bincangnya? 20 menit aja. Tempatnya apakah di sini lagi atau Mbak mau di mana? Iya, di taman lagi aja, Sus. Baiklah, karena sudah selesai, saya kembali ke ruangan dulu ya Mbak. Jika Mbak membutuhkan bantuan, Mbak bisa memanggil saya. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Iya, Sus. Salam.